Oke teman-teman, sesuai judul, kali ini saya akan unboxing kiriman hadiah dari SOS. Jadi kalau kalian lihat di video saya sebelumnya yang saya ulas Cyclocom dari merek SOS juga. Nah, dari pihak SOS ternyata melihat video unggahan saya di YouTube dan akhirnya saya diberi hadiah gratis berupa head rate sensor ini dari SOS. Nah, barang ini baru saja sampai kemarin dan langsung saya unboxing sekarang. Lumayan lama sih nunggunya, sekitar 2 bulan karena dikirim langsung dari Cina ke rumah. Ya apapun itu, kalau barang gratis mah sikat aja kan teman-teman. Oke, kita akan langsung unboxing head rate sensornya. Ya, ini boxnya, kita taruh sini. Kemudian kita dapat head rate sensornya. Kemudian strapnya, dan ada juga user manual atau buku panduannya. Ini ada berbagai bahasa yang kita bisa gunakan di sini. Disingkirkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah Cyclocom head rate-nya dari SOS. Bahannya dari plastik, sudah jelas ini dari plastik. Kemudian ada tulisan SOS-nya di sini, ada tombol atau sensor di sini kecil. Kemudian di baliknya ada penanda tulisan left dan right dengan nomor ID dan ref-nya. Kemudian untuk mengganti baterai di sini tinggal kita putar ke kiri untuk membuka dan ke kanan untuk menutup kembali. Jelas ini sangat plastik sekali. Kemudian bahan dari strapnya sangat halus teman-teman, seperti kain bluedroo kalau kalian tahu. Halus banget, dan di kulit terasa akan sangat nyaman sekali menurut saya. Dan ini adalah permukaan yang terkena dengan kulit kita, seperti ada lapisan sendiri yang membuat mungkin kulit di dada akan sangat nyaman sekali jika terkena ini dan tidak merasa terganggu dengan strap ini. Kemudian ini adalah pengaitnya, dan ini adalah kancingan atau pengait dari strapnya ke head rate sensornya. Ya, akan saya contohkan bagaimana cara mengaitkan ini. Seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini, tinggal kita pasang di dada dan siap untuk digunakan teman-teman. Baik, sekarang kita lihat spesifikasi yang kita tertera di box seperti apa. Dari depan sudah jelas ini head rate sensor dari SOS. Kemudian sudah menggunakan dual teknologi, yaitu dari Bluetooth dan NT+. Nah, sekedar info untuk kalian yang mungkin belum tahu, NT+ itu adalah sebuah teknologi wireless yang sifatnya multicast atau bisa terkoneksi lebih dari satu device. Nah, biasanya terkoneksi dengan sensor atau alat kesehatan. Sebagai contoh, head rate sensor ini. Kemudian ada speed sensor, kemudian ada guidance sensor, kemudian ada power meter, dan lain sebagainya. Di samping itu, penggunaan baterai yang efisien dari ANT+ ini membuatnya bisa bertahan sampai berbulan-bulan tanpa ganti baterai sama sekali. Nah, kemudian dari bagian samping tulisan SOS besar, bagian samping kirinya ada klasifikasinya head rates dari SOS dari mereka. Kemudian dari poin pertama ini adalah artinya sensor detak jantung secara akurat melacak detak jantung Anda selama aktivitas atau latihan apapun. Kemudian poin yang pertama ini adalah real time atau mencatat waktu dengan nyata. Kemudian yang kedua adalah kompatibel dengan aplikasi pihak ketiga. Dan yang visible atau audible connection adalah koneksi terdengar dan terlihat, artinya ada tanda yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah IP67 waterproof, yang artinya IP67 waterproof ini sendiri menandakan bahwa HR sensor tahan terhadap air dan mampu menyelam pada kedalaman 1 meter selama 30 menit. Nah, kemudian sistem kerjanya head rate sensor ini adalah menggunakan Bluetooth dan NT+ yang terhubung dengan alat kesehatan kita. Nah, misalnya ini ada jam, kemudian baik komputer seperti SOS saya ini, kemudian fitness equipment atau alat kebugaran, dan smartphone atau handphone.
Oke, bagaimana caranya mengcompare heart rate sensor ini dengan source yang saya punya? Saya akan contohkan. Nah, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah kita siapkan cyclocom kita, kemudian kita nyalakan. Kita tunggu sampai menyala. Nah, keadaan inilah keadaan kita sedang cyclocom menyala. Tampilannya akan seperti ini, layaknya sos-sos yang lain. Kemudian di video saya sebelumnya saya sudah ulas bahwa untuk setting kita menekan dua tombol ini secara bersamaan dan ditahan. Nah, ini adalah tampilan heart rate sensor, kemudian cadence sensor, dan ada juga speed sensor. Nantinya kalau sudah ada cadence sensor, heart rate sensor, dan speed sensor, semua akan muncul di sini dan tertera semua akan ada di sini. Nah, bagaimana cara mengcompare-nya? Kita lihat. Kita taruh saja ini dulu, teman-teman. Kemudian kita taruh heart rate sensornya di tangan. Secara otomatis dia akan mendetek detak jantung kita dan akan berbunyi beep dan LED warna hijau nantinya. Nah, ini sudah menyala, teman-teman. Nah, kalau sudah menyala, di cyclocom kita akan langsung muncul tulisan angka 00 ini. Itu artinya sudah terhubung. Kita langsung bisa kembali ke tampilan awal dengan mencet dua tombol ini secara bersamaan. Nah, jika Anda lihat di sini sudah ada denyut seperti love yang berjalan atau berdenyut, itu artinya heart rate sensor ini sudah terhubung atau terkonek dengan cyclocom yang kita punya. Nah, kalau kita buat tanjakan, nanti dia akan bertambah dan menyesuaikan dengan heart rate kita. Jadi begitu, teman-teman, cara mengcompare atau mengconnect heart rate sensor dengan cyclocom yang kita punya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan atau beberapa poin yang saya sampaikan terkait betapa pentingnya heart rate monitor ini untuk kita berolahraga, terutama kita untuk bersepeda. Nah, pertanyaan pertama, mengapa penting mengetahui kondisi denyut jantung selama berolahraga? Jawabannya adalah karena indikator utama apakah kita sudah mengeluarkan energi maksimal atau belum terletak pada laju denyut jantung. Semakin cepat denyut jantung kita selama 1 menit, semakin tinggi kita mengeluarkan energi tentunya. Karena jantung harus berpacu, berdenyut untuk memompa darah ke seluruh tubuh selama berolahraga. Misalnya, tubuh manusia memiliki ambang batas tertentu dalam mengeluarkan energi. Tergantung usia dan kebugaran jasmani juga sih. Semua orang punya ambang batas pengeluaran energi yang aman. Terus, bagaimana cara kita mengetahuinya? Antara lain dengan monitor laju denyut jantung. Tapi nggak lucu lah kalau Anda harus terus-menerus meraba denyut jantung seperti ini untuk menghitung denyut jantung. Benar-benar tidak praktis kan, teman-teman? Nah, heart rate sensor monitor ini akan memunculkan laju denyut jantung Anda secara real time, sehingga Anda nggak perlu lagi meraba nadi di leher atau di tangan untuk mengetahui laju denyut jantung. Nah, poin yang kedua adalah kenapa olahragawan atlet harus memakai heart rate sensor monitor? Karena intensitas berolahraga untuk orang biasa, olahragawan, dan atlet itu berbeda, teman-teman. Kalau untuk menjaga kebugaran jasmani, laju denyut harus dijaga pada laju 60-80% denyut nadi maksimal atau DNM. Sedangkan untuk atlet, zona latihan yang disarankan adalah di atas 85% DNM. Namun, bisa berbeda juga tergantung pada jenis olahraganya. Beberapa sesi latihan teknik menuntut kita bergerak nadi di atas 90%. Tapi, bagaimana cara menentukan DNM atau denyut nadi maksimal tersebut? Nah, kali ini saya akan kasih tahu Anda bagaimana cara menentukan denyut nadi maksimal atau DNM. Nah, rumus paling umum menentukan DNM adalah DNM sama dengan 220 dikurangi usia. Contoh teman-teman. Si A berusia 30 tahun, maka DNM-nya adalah 220 dikurangi 30 sama dengan 190. Artinya,
Kalau untuk menjaga kesehatan saja sih, si A harus bisa melakukan latihan di zona aktivitas moderat 60% sampai 80% DNM-nya. Yang berarti di laju denyut 76 sampai 114 per menit. Sedangkan kalau si A adalah ingin menjaga kebugaran jasmani, saat memasuki latihan inti, dia harus berada di zona latihan 60% sampai 80%, yang berarti di laju denyut 114 sampai 152 per menit. Zona 60% sampai 80% ini adalah zona latihan aerobik yang baik untuk jantung. Ada juga yang menyarankan cukup sampai 70%. Nah, sedangkan kalau si A ini adalah atlet elit, maka setelah melakukan pemanasan dan masuk latihan inti, dia harus berada zona di atas 152 per menit, di atas 80%. Dan semalam latihan dia harus berlatih di denyut itu, kecuali kalau saat mereka istirahat. Nah, jadi cukup sekian unboxing heart rate monitor dari SOS kali ini, dan sedikit penjelasan tentang heart rate monitor dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like di bawah dan komen di bawah. Dan mungkin video selanjutnya saya akan mereview ini setelah saya menggunakan untuk bersepeda, secara akurat atau tidaknya, atau ada kendala apa, saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam goes.